Baik, bismillah. Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, karena hari ini melihat anak-anakku senyum dan juga ceria dan sehat, maka Bapak juga ceria dan sehat pada hari ini. Nah, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, maka kita akan membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh salah satu dari kalian. Siapa yang mau bersedia sebelum Bapak tunjuk ini? Faisal, Pak. Oh, Faisal, silakan Faisal, dipimpin doanya. Dimulai dengan basmalah dan doa mau belajar. Silakan Faisal. Oke, teman-teman, untuk memulai kegiatan belajar kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillah sudah dipimpin. Terima kasih kepada Faisal sudah memimpin doa anak-anaknya pada hari ini. Oke, ada baiknya kalau ada yang kurang deh. Kalau sebelum kita mulai pelajaran tadi sudah dipimpin doa, maka kita absensi dulu dong kehadirannya pada hari ini. Nah, karena kan bilangnya udah sehat kan tadi kan. Oke, sama Bapak absen dulu ya. Wildan, Hasbi, Faisal, Wahyu. Oke. Kais, Kaisa, Zahira, Arsi. Alhamdulillah lengkap ya. Ada yang sakit nggak ada ya? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari topik yang mungkin teman-teman anak-anak sudah mengetahui mungkin di kelas 7 ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang dinasti Abbasiyah, yang mana judulnya bisa dilihat nih. Meneladani inspirasi dan kontribusi ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah untuk kemanusiaan dan peradaban. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi ini, apa yang kalian dapat dari tema pada hari ini? Ada yang tahu? Oke. Karena kita belum mengetahui, karena di kelas 8 ini sudah ada materi baru tentang dinasti Abbasiyah dan kelas 7 tentang dinasti Umayyah. Nah, maka di sini kita langsung mempelajari isinya. Nah, jadi dinasti Abbasiyah itu juga salah satu pada masa keemasan Islam. Gitu anak-anak. Apa? Pada masa keemasan Islam. Oke, kita lanjut ya. Nah, karena sudah memasuki materi, tadi sudah dijawab oleh anak-anak dan Bapak senang mendengarnya karena kalian menyebutkan masa keemasan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Oke, tanpa panjang lebar. Nah, kita langsung masuk ya. Nah, ada yang tahu kapan dinasti Abbasiyah berdiri? Setelah Bani Umayyah, Pak. Oke, setelah Bani Umayyah. Ya, Pak. Oke, ya kapan? Tahun 1960. Oke, benar itu. Oke, udah pintar ya Wildan, ini tepuk tangan. Nah, jadi tadi temanya sudah agak berbeda ya anak-anakku sekalian. Jadi mengapa ilmuwan muslim mempengaruhi pada peradaban manusia? Nih, satu kali lagi nih sebelum kita nanti ke sesi selanjutnya. Ada yang tahu kenapa pada masa ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah itu berpengaruh pada peradaban manusia pada saat sekarang? Ada yang tahu? Angkat tangan dong. Nggak tahu. Belum tahu ya? Oke. Karena kita belum tahu dan di sini harus mengetahui apa yang tadi tidak diketahui oleh teman-teman. Nah, di sini. Langsung kita nonton video ya. Mau nggak? Nah, ini animasi nih. Anak-anak biasanya suka. Ini tolong disimak ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zaman kejayaan Islam pada dinasti Abbasiyah. Zaman kejayaan Islam atau Islamic Golden Age adalah suatu masa di mana peradaban Islam menghasilkan banyak ilmuwan dan para filsuf hebat yang berkontribusi besar terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan. Pada dinasti Abbasiyah, khususnya di bawah pemerintahan Harun al-Rashid dan Al-Makmun, dunia Islam mengalami kemajuan di berbagai bidang seperti ilmu
pengetahuan, sains, dan budaya dengan kecepatan yang sangat besar. Di sekitar abad ke-8, bangunan bersejarah bernama Bait Khalifah dan dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan Rumah Kebijaksanaan atau House of Wisdom selesai dibangun. Bangunan ini menjadi pusat studi perpustakaan sekaligus universitas besar yang sangat berpengaruh bagi ilmu di masa Indonesia. Tahu nggak kamu bahwa dalam perjanjian Islam lahir dari berbagai faktor dan paham dan dalam tersebut seluruh umat Islam dalam satu kekompakan juga memiliki pengaruh yang sangat kuat. Nah, siapa sih yang memiliki pengaruh yang sangat besar dengan ekonomi dan perdagangan? Kenapa? Apa yang disebut ideologi? Karena dalam kembali ke masalah mereka turut membawa sejarah dan simbol pengakuan baru dan berbagai sebelum yang mereka temui. Kedua, mereka ingin memperoleh yang jujur perkembangan saya mengingat dan berkaitan. Dan juga turut menjaga kemajuan seluruh pengetahuan serta berkomitmen dalam membangun di antara kalau kombinasi manusia yang paling penting adalah anaknya paling penting dengan cita-cita mulia untuk membangun kepada Islam yang sesuai diri berpengalaman jika personalitas serta proses perkembangan ilmu yang telah dia dan beliau tanpa persetujuannya dinasti Abbasiyah mungkin tidak bisa sembilan lagi. Jika salah satu penyebab kejayaan umat Islam adalah keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari kota Damaskus ke kota Baghdad. Kan masih di kota Damaskus, ilmu pengetahuan Islam mendapatkan banyak pengaruh dari ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi. Setelah pindah ke kota Baghdad, ilmu pengetahuan Islam memperoleh manfaat lain seperti ilmu pengetahuan Persia, India, hingga Tiongkok. Kenyataan ini tidak terlepas dari letak geografis Baghdad yang lebih strategis dibanding Damaskus, yang memungkinkannya menjadi pusat perdagangan internasional letaknya di jalur Sutra. Karena peran di jalur Sutra, Baghdad berhasil menjadi kota metropolitan yang ramah akan pengunjung dan pedagang dan sedikit di antaranya yang memutuskan singgah dan datang. Aktivis ekonomi dan perdagangan seperti perdagangan komoditas madu, hiasan, sutra, kacang, daging gajah, dan lain-lain menjadikan kota Baghdad menjadi salah satu kota terkaya di dunia pada masa tersebut. Kekayaan ini membuatnya mampu untuk berbagai proyek dan arsitek yang sampai hari ini masih sangat berpengaruh di dunia. Lalu diinteraksikan dengan Tiongkok dalam berperang. Dunia Islam memperoleh akses terhadap teknik pembuatan kertas dari Tiongkok yang nantinya akan mempermudah dan mempermudah proses penyebaran ilmu pengetahuan. Berkembangnya Baghdad atau Irak dan pengaruh di sekitar sebagai pusat perdagangan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong masuk kaum intelektual. Hal ini turut mempengaruhi munculnya para ilmuwan jenius dari dunia Islam yang nantinya akan melahirkan berbagai macam yang sampai sekarang masih kita gunakan. Ilmuwan-ilmuwan ini antara lain adalah Ibu Ibnu Sina, seorang polimer jenius dari Uzbekistan yang namanya menjadi terkenal karena mendalami berbagai ilmu pengetahuan, baik filsafat, astronomi, kedokteran, dan lain-lain. Salah satu mahakaryanya yang terkenal adalah bimbingan kedokteran yang berjudul Al-Qanon Al-Fid atau The Canon of Medicine. Karya ini sangat berpengaruh dan menjadi salah satu buku terpenting bagi mahasiswa kedokteran di penjuru Eropa, khususnya di abad pertengahan hingga abad 18. Tidak mengherankan jika di dunia medis, Ibnu Sina sering dianggap bapak pengobatan modern awal bersama ilmuwan lainnya seperti Hippocrates dari Yunani. Ibnu Sina memang merupakan ilmuwan yang sangat hebat, namun selain dia masih banyak ilmuwan hebat lainnya dari dinasti Abbasiyah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Oke. Udah disimak dengan baik belum videonya, anak-anak? Ya, Pak. Alhamdulillah.
Nah, jadi kan udah tahu kan mengapa ilmuwan muslim mempengaruhi pada peradaban manusia sekarang ini. Oke, sekarang Bapak tanya nih. Katanya kan tadi udah menyimak dengan baik nih. Ini Bapak lihat ini ya. Belum. Oke, sebutkan salah satu ilmu yang paling populer pada masa dinasti Abbasiyah itu. Oke, yang sudah menyimak tadi siapa? Raisa, coba. Oke, Raisa silahkan. Salah satu ilmunya Kedokteran. Siapa tokohnya? Ilmunya Ibnu Sina. Ibnu Sina. Oke, tepuk tangan dong buat Raisa. Alhamdulillah. Oke, sudah dijawab ya. Nah, selain dari keilmuan, ada yang tahu nggak apa yang menjadi titik puncak keemasan pada masa dinasti Abbasiyah itu? Sebelum kita masuk ke sesi diskusi ya. Ada yang tahu? Mungkin yang cowok-cowok nih pada malu mana ini. Silakan Faisal. Banyak buku-buku itu di perpustakaan. Apa namanya? Baitul Hikmah. Bagus sekali. Tepuk tangan buat Faisal. Nah, jadi ini Bapak jelaskan sedikit ya. Nah, jadi ilmuwan muslim pada masa Abbasiyah yang mungkin kita ketahui sementara ini ada Ibnu Sina, Ar-Razi, Al-Zahrawi, dan Ibnu Nafis. Yang salah satunya tadi disebutkan tadi siapa? Ibnu Sina. Pinter. Nah, selanjutnya ini ada, nah apa itu Baitul Hikmah yang disebutkan oleh Faisal tadi? Ada yang tahu? Apa? Apa anak? Perpustakaan yang ada di Baghdad. Nah, ini bisa dibaca ya. Nah, jadi terutama berkembang pesat pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun Baghdad abad ke-8 hingga 10. Dan akhirnya Baitul Hikmah ini hancur. Dan akhirnya itu diambil oleh pada ilmuwan-ilmuwan barat dan diklaim bahwa itu adalah ilmu mereka dan bukan dari, padahal ilmu-ilmu Islam itu didapatkan dari Baitul Hikmah dan banyak buku-buku dan lain sebagainya. Nah, kesimpulannya saya masuk kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari video ya dan juga pada materi tadi itu bahwa masa keemasan Islam itu disertai dengan ilmuwan-ilmuwan muslim yang sangat-sangat pintar dan juga sangat berpengaruh pada peradaban manusia sekarang. Nah, kita pada tahun berapa ini? Tahun 2025. Yang mana itu teknologi semakin canggih ya anak-anak ya. Bawa HP semua? Siapa yang nggak bawa HP? Oke, nanti ikut temennya. Mau diajak nggak temennya? Oke, nanti diajak ya. Oke, di sini sudah dilihat. Jadi selanjutnya kita sesi diskusi. Mana di sesi diskusi Bapak bagi dua kelompok ya. Kelompok A, Wildan hadir, Arsi, Faisal, Rais. Oke. Dan kelompok B itu ada Raisa, Hasbi, Wahyu, dan Zahira. Ya, sudah paham ya? Ada yang tanyakan? Oke, jadi kita karena di sini anak-anak bawa HP, maka diskusinya agak beda ya. Biasanya kan kita diskusi pakai kertas plano, tapi kita memakai Canva. Tepuk tangan dong. Kita memakai Canva, nanti Bapak kirim template-nya di grup kelas 8 ya. Habis itu nanti kalau udah selesai, baru dikumpulkan di grup lagi. Nanti presentasi melalui laptop Bapak, nanti Bapak tampilkan. Paham? Oke, jadi yang tanyakan ya. Oke, Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit cukup ya buat mencari searching dan juga nanti langsung ditempel di Canva. Oke, sudah? Silahkan. Karena anak waktu sudah habis, jadi mungkin ini sudah dikirimkan. Ada kelompok A yang sudah mengirimkan ke Bapak. Kelompok B sudah dikirim? Sudah. Oke, nanti Bapak cek ya. Oke, silakan kelompok A untuk mempresentasikan hasilnya ke kelompoknya. Mohon diperhatikan ya anak-anak ya. Disimak. Oh, ini tentang tokoh-tokoh Muslim masa Abbasiyah. Oke. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, saya Arsy sebagai moderator pada kesempatan kali ini.
kita akan bahas tokoh-tokoh muslim pada masa Abbasiyah. Baik, di kelompok kami, kelompok A yang juga bisa membapak, kita ambil tokoh-tokoh Muslim pada masa Abbasiyah. Ya, salah satunya itu Ibnu Sina, atau di kalangan publik atau internasional bisa disebut Avicenna. Nah, itu pada beliau lahir pada tahun 980 dan wafat di 1037 Masehi. Dan beliau mempunyai prestasi atau yang beliau keluarkan pada masa Abbasiyah. Salah satunya Al-Qanun fi At-Tib, atau di kalangan kedokteran atau mahasiswa kedokteran itu The Canon of Medicine, menjadi rujukan kedokteran selama lebih dari 600 tahun. Jadi Ibnu Sina, beliau sangat berpengaruh untuk kedokteran modern. Yang kedua Kedua itu ada Ar-Razi, yang mana kalau kita kenal itu sebagai Razes, yang lahir pada tahun 865 Masehi dan wafat pada tahun 925 Masehi. Beliau merupakan penemu alkohol atau etanol melalui proses distilasi dan proper kimia di kedokteran. Beliau juga merupakan orang pertama yang membedakan penyakit cacar dan campak secara ilmiah, dan beliau juga merupakan penulis karya monumental yaitu Al-Hawi, The Comprehensive Books, pedoman klinis terbesar pada saat itu. Alhamdulillah. Jadi ini sedikit berkaitan Ibnu Sina dan Ar-Razi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok A. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kelompok B. Silakan siap-siap. Silakan kembali. Terima kasih kelompok A. Oke, ini kelompok B sudah mengirimkan. Silakan langsung dilanjut kelompok B. Silakan Raisa, Hasbi, Zahira, dan Wahyu. Ini ya? Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan menjelaskan sejarah singkat tentang Baitul Hikmah. Jadi teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Fadlan, Baitul Hikmah itu adalah perpustakaan yang besar di masa Abbasiyah. Ya, Baitul Hikmah adalah pusat ilmu pengetahuan terbesar pada masa kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Kemudian Baitul Hikmah ini dikembangkan oleh Khalifah Al-Ma'mun sebagai lembaga riset, pendidikan, dan penerjemahan internasional. Kemudian menjadi tempat kolaborasi ilmuwan muslim dan non-muslim dalam menerjemahkan serta mengembangkan ilmu dari berbagai pelajaran. Oke. Lanjut. Selain itu, Baitul Hikmah juga melahirkan banyak ilmuwan besar dan menjadikan Baghdad sebagai pusat intelektual dunia pada abad ke-9 hingga 10 Masehi. Dan Baitul Hikmah juga hancur pada tahun 1258 Masehi akibat serangan dari bangsa Mongol. Namun warisan keilmuannya ikut mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan Eropa dan era Renaissance. Sudah. Baik, sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok B. Oke. Saya silakan ditutup dan kembali. Sekian dari kelompok B tentang sejarah singkat Baitul Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kembali. Terima kasih kelompok B. Oke, nah sudahlah, kita sudah sampai menuju hampir selesai. Habis ini pulang ya. Oke, terima kasih sudah mau presentasikan. Nah, ada yang tahu nggak siapa yang bisa sebelum kita pulang? Satu, Bapak minta ada yang bisa menyimpulkan nggak dari presentasi kalian dua ini? Oke, silakan Mas Hasbi sampaikan kesimpulan yang kita dapat materi pada hari ini. Inspirasinya ilmuwan muslim bagi anak muda ini bagaimana, khususnya
kalian yang kelas 8 ini bagaimana? Pengen jadi siapa? Oke, nanti nggak pulang-pulang ini. Ayo. Oke, silakan duduk aja, sampaikan. Jadi Pak, Indonesia ini adalah golden age. Oke. Nah, peradaban sudah menjadi pusatnya. Dan di situ juga ada tokoh-tokoh terkenal yang bermasa itu seperti Rashid dan juga Al-Makmum sebagai ayah dan anak. Di mana di situ ada penaklukan fantasi novel juga dilakukan oleh Rashid. Yang mereka itu berlangsung perangnya itu selama 100 tahun. Oke. Alhamdulillah. Jadi teman kalian Mas Hasbi sudah bisa menyimpulkan dan sudah bisa mengetahui apa yang sudah didapat pada hari ini. Oke. Jadi sini Bapak luruskan sedikit ya bahwa pada masa Bani Abbasiyah ini banyak keemasan-keemasan yang bisa kita lihat tanda-tandanya seperti Baitul Hikmah dan keilmuannya masih dipakai seperti Ibnu Sina atau yang dibilang dengan Avicenna dan sampai sekarang itu berkembang hingga saat ini. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, jadi setelah ini jangan lupa selalu sertakan ruang sabar dan ikhlas dan setelah pulang ini dan refleksikan apa yang kalian dapatkan pada di kelas hari ini. Oke, karena sudah Bapak luruskan bagaimana presentasi kalian pada hari ini, maka Bapak minta lagi satu nih, siapa yang mau memimpin doa pulang? Karena tadi yang memimpin Faisal, maka Bapak minta Arsy untuk memimpin doa pulang, dimulai dengan hamdalah dan juga doa mau pulang. Silakan. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Allahumma Oke, Bapak tutup di sini, maka kita ucapkan sekali lagi dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak pamit undur diri, mohon maaf dan sampai bertemu di kemudian hari. Nun wa qalam wa maisrun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali.